Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini saya masih dapat mereview iklan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah periklanan dengan dosen pengampu Ibu Sania Nuraziza, MBA. Salawat beriring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir lahir kelak saya dan teman-teman yang menonton itu mendapatkan syafaatnya di akhir lahir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan mereview iklan mengenai produk Sprite. Jadi ini sudah cukup familiar ya, kita sudah sering lihat di televisi, yang mana iklan Sprite ini sangat unik sebenarnya. Jadi mungkin langsung saja kita lihat untuk videonya langsung, baru akan kita lakukan untuk reviewnya. Hai guys, apa iya kita perlu semprot sampai kuyup? Wah, apalagi sampai nyebur ceprot kayak di iklan, cuma buat nyegerin gerah. Nyatanya Sprite dengan lemon lime yang nyegerin banget udah cukup buat nyegerin gerah, nggak perlu masuk kulkas. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Oke, jadi tadi kita udah lihat bersama-sama teman-teman semua bahwa iklannya sangat menarik sekali. Jadi di sini saya akan mencoba untuk sedikit mereview tentang iklan produk Sprite ini. Jadi di sini saya akan membahas tentang iklan ini dengan 6 poin yang sangat penting. Jadi yang poin pertama itu kita akan bahas tentang mengenai tagline dari iklan tersebut. Yang kedua kita akan bahas mengenai kurangan dan kelebihannya. Kemudian kita akan bahas mengenai narasinya. Kemudian kita akan bahas mengenai dampak dari iklan tersebut. Kemudian kita akan bahas mengenai brand atau mereknya. Dan kita juga akan bahas mengenai perusahaannya. Oke, jadi kita akan mulai dari pembahasan yang pertama. Itu adalah tagline-nya. Jadi tadi tagline-nya ini saya lihat itu sangat realistis dan sangat rasional. Jadi bagaimana dengan pandangan yang rasional ini, sehingga manusia-manusia yang intelek dan berakal itu menganggap bahwa ikan ini sangat bagus. Dengan produk yang ini, dan tagline-nya juga sangat rasional sekali. Jadi tagline-nya tadi itu saya ingat sampai sekarang, yaitu Sprite nyatanya nyegerin. Nah, dan setelah memang ya ini sangat rasional sekali gitu loh. Jadi lanjutnya kita ke poin kedua, itu ada narasinya. Jadi narasi ini adalah pesan yang ingin disampaikan kepada penonton atau pendengar atau konsumen. Jadi narasi ini disampaikan bahwasannya Sprite itu bisa nyegerin, kemudian dengan kemasan yang baru, bahwasannya ini bisa sangat mudah untuk didaur ulang. Jadi dengan narasi-narasi yang sangat rasional ini akan membuat para konsumen itu tertarik dengan dengan produk Sprite ini, sehingga konsumen ingin membeli produk tersebut. Karena memang narasi yang disampaikan itu sangat ada jenakanya ya, jadi sedikit seperti nada-nada yang punchline yang sedikit bikin kita untuk tersenyum dan ketawa. Jadi sangat menarik sekali untuk narasinya. Jadi di sini kita lanjut ke poin ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya itu di sini saya ada beberapa poin. Yang pertama, jadi pengisi suara iklan Sprite ini adalah sosok artis yang sangat terkenal dan fenomenal di Indonesia.
Jadi namanya itu adalah Cak Lontong. Jadi Cak Lontong ini terdengar dengan, pancelan-pancelannya yang sangat lucu, yang rasional juga dalam berpikir, apalagi dulu dalam acara yang di, Net TV itu kan, rasional sekali. Nah, maka dari itu dengan, pengisi suara yang sudah terkenal dan sangat fenomenal ini sehingga, apa namanya, dengan membawa marwah dari sosok Cak Lontong ini akan membuat para konsumen itu tertarik untuk membeli produk Sprite, itu kelebihan yang pertama. Yang kemudian balik lagi ke narasinya tadi, narasinya itu simpel, rasional, dan itu ada poinnya. Nah, jadi dengan narasi simpel rasional tersebut, ya itu akan sangat mudah gitu loh untuk dipahami penonton bahwasanya ini yang ingin disampaikan, bahwa ini hal-hal poin yang keunggulan dari Sprite itu sendiri. Nah, kemudian poin yang ketiga, itu disampaikan dengan, eee, sampaikan dengan, dengan nada-nada, eee, orang-orang stand up gitu. Jadi sehingga dengan nada tersebut, orang bakal sangat tertarik untuk menonton iklan tersebut. Nah, dengan begitu, dengan video yang ditampilkan, dengan adanya iklan tersebut, akan membuat orang tertarik untuk membeli produk Sprite. Nah, kemudian kita akan mengenai dampak iklan. Poin yang keempat. Jadi dampak iklan di sini yaitu bakal berdampak pada konsumen. Nah, dengan tadi kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan dan kekurangannya itu saya rasa tidak ada, maka konsumen akan sangat tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, dengan akan tetapi Sprite ini produknya jangan istilahnya selalu diminum karena ini mengandung gas. Jadi ya kita jangan mengkonsumsinya berlebihan, tapi secukupnya saja. Sesuai tagline yang disampaikan tadi bahwasanya Sprite nyatanya nyegerin. Jadi langsung ke poin kelima ya. Jadi brand atau merek. Jadi nama brandnya ini adalah Sprite. Oke, kita ke poin kelima yaitu brand atau merek. Jadi pada iklan tadi itu mereknya adalah Sprite dengan kemasan yang terbaru yaitu kemasan botol jernih. Nah, itu untuk brand atau mereknya. Oke, lanjut lagi ke perusahaan. Jadi perusahaan yang memproduksi Sprite ini berasal dari negara Amerika. Jadi ini berdiri sejak tahun 1889. Artinya perusahaan ini sudah cukup tua lah, kalau di umur segitu sudah cukup tua. Sehingga di sini sudah melewati beberapa generasi. Artinya memang pengalaman, inovasi-inovasi dan proyeksi ke depannya ini sudah cukup banyak sekali sejak tahun 1889. Sehingga kita pada abad 2000-an ini, kita pada tahun 2000-an ini, kita bisa menikmati hasil dari perusahaan The Coca-Cola Company ini, yang Mas telah melakukan riset sejak tahun 1889 sampai sekarang dan menghasilkan produk yang sangat menarik dan enak untuk dinikmati. Dan inovasi-inovasi terus berlanjut, ini sebuah kemajuan untuk kita, sesuatu yang memberikan kepuasan kepada konsumen di tahun kita sekarang. Nah, mungkin itu saja review iklan yang dapat saya share ke teman-teman semua, saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, saya menyadari bahwasanya dalam review ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik dalam narasi yang saya sampaikan dengan diksi-diksi yang kurang akademis, saya ucapkan mohon maaf. Nah, jadi mungkin sekian ya teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sania Nuraziza MBA. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.